Iya, tapi infus itu biasanya udah ini, udah apa? Udah dipilah gitu, udah diambil lah gitu. Jadi yang apa namanya? Ada harganya. Biasanya udah diambil gitu. Publik digemparkan dengan temuan sampah medis di tempat pembuangan sampah di wilayah Bekasi, Jawa Barat. TPA Sumur Batu dan TPA Burangkeng jadi sorotan. Sejumlah kantong besar yang berisi peralatan medis diduga bekas pemakaian pasien seperti jarum suntik, infus, hingga masker ditemukan di 2 TPA ini. Temuan sampah medis yang bercampur dengan sampah biasa ini awalnya diungkap oleh Koalisi Persampahan Nasional bersama masyarakat sekitar. Tim Berkas Kompas bersama Koalisi Persampahan Nasional mendatangi TPA Sumur Batu di Bekasi, Jawa Barat. Saat penelusuran, kami menemukan beberapa limbah medis seperti masker dan infus tercecer di zona 4 TPA Sumur Batu. Pembuangan sebenarnya volumenya mungkin bisa satu pickup, 2 pickup gitu ya. Bisa juga satu truk gitu, satu titik. Nah itu yang kita temukan sisa-sisanya sebetulnya. Jadi yang kayak infus, selangnya, terus kemudian jarum suntiknya itu sudah diambil gitu. Karena itu semua punya nilai ekonomis gitu. Cuma masalahnya sisa-sisa limbah medisnya itu dibuang, dicampur, diaduk sama sampah rumah tangga, sampah pasar. Penelusuran dilanjutkan ke TPA Burangkeng yang berlokasi tidak jauh dari TPA Sumur Batu. Di sini kami menemukan sejumlah botol infus yang dibungkus di dalam plastik hitam. Kepala TPA Burangkeng mengaku kesulitan melacak asal-muasal sampah medis yang ada di TPA Burangkeng. Kita juga nggak tahu, tapi kita koordinasi dengan UPTD 1 sampai 6 kita koordinasi untuk menghapuskan sampah medis. Memang itu benar ada, ya kita lacak. Ya yang kita temukan itu ada bekas kemasan plastik yang ada merek rumah sakitnya. Ada beberapa rumah sakit ya, termasuk rumah sakit umum. Nah yang kita khawatirkan rumah sakit itu adalah masuk di dalam rujukan penanganan COVID-19 gitu. Menelusuri temuan limbah medis tak berhenti hanya di TPA. Tim Berkas Kompas bertemu dengan NN. Ia adalah petugas kebersihan di salah satu puskesmas. Selama bekerja di sini, NN mengaku tidak ada penanganan khusus terhadap sampah medis yang merupakan limbah B3. Kalau kita tampung dulu, Bu, setiap 2 minggu sekali ada mobil truk yang waktu kita ngangkat itu. Baru, sesampai itu TPA terakhir. Sampah medis yang berasal dari puskesmas tempat NN bekerja dibuang di bak sampah yang sama dengan tempat pembuangan sampah warga sekitar. Sampah kemudian akan diangkut oleh truk pengangkut sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah. Puskesmas kecil tempat NN bekerja tidak memiliki alat khusus untuk mengolah sampah medis. Hingga akhirnya limbah berbahaya ini dibuang begitu saja di tempat pembuangan sampah biasa. Iya, jarum suntiknya masih ditutup, Bu. Iya, mungkin habis dipakai sama dokter, ditutup kembali, langsung dibuang. Aku nggak berani saya, takutnya ada penyakit menular ntar kita pegang. Dulu pernah gitu. Iya, sekarang kan kita dengan keadaan begini emang takut. Jadi keranjang sampah begini dilapisin sama plastiknya hitam gitu. Entah ada beberapa sampah atau apa, ya udah aja kita campur, kita buang, kita ikat.
jadiin sampah. Ada limbah medis yang dibuang oleh puskesmas tak sesuai prosedur. Lalu apa kata negara? Para prinsipnya adalah akan tetap melakukan supervisi untuk pelaksanaan urusan-urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan, dan pengolahan limbah medis oleh pasien khusus yang dapat. Tentunya kita akan lebih intensif lagi untuk turun ke bawah. Menelusuri lah siapa pihak-pihak yang terlibat di dalam itu. Tapi ada juga yang menyangkal bahwa itu bukan rumah sakit, bukan limbah medis, tapi sudah limbah domestik lah, limbah rumah tangga. Ya karena sudah dikecampur gitu, masalahnya sudah dicampur. Jadi salah satu modus biar jangan, kalau kelihatan banyak gitu kan, fokus orang terhadap masalah itu serius gitu. Tapi kalau sudah dicampur, itu mah sampah biasa gitu. Negara mengharuskan limbah medis yang bersifat infeksius dan berbahaya diolah dan dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, limbah medis yang berbahaya dan beracun atau disingkat B3 wajib dikelola dengan baik oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Aturan tertulis jelas, tapi nyatanya masih ada limbah medis yang dibuang sembarangan di lokasi pembuangan sampah. Apa kata negara? Mengenai limbah medis itu sebetulnya sudah diatur lewat surat edaran Menteri LHK nomor 02 tahun 2020. Dan memang kami mengimbau gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan treatment atau pengelolaan baik limbah infeksius COVID-19 maupun sampah maskernya. Karena sebenarnya kalau untuk limbah infeksius COVID-19 khususnya, itu harus dimusnahkan di insinerator dengan dibakar minimum 800 derajat Celcius. Tapi kami sedang koordinasi. Sayangnya, oknum justru berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang seharusnya memiliki peran menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Yang kita takutkan sebenarnya kalau dia masih ada bakteri atau virusnya di dalam si APD, tomat APD, kemudian dijual gitu ya, kemudian dia menginfeksi orang lain.